Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nur Fauziah dengan NIM 11820060063 dari kelas 5B jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum fisiologi tumbuhan dengan dosen Ibu Dr. Tri Wahyu Agustina SPD MPD dan Ibu Hajah Astrianti Masud MPD yang berjudul Osmosis pada Kentang. Tujuan penelitian osmosis pada kentang: yang pertama, merancang penelitian osmosis pada kentang; yang kedua, mengobservasi rata-rata perubahan ukuran kentang yang mentah dan yang matang dalam berbagai variabel perlakuan konsentrasi larutan sukrosa; yang ketiga, mengobservasi kondisi kentang secara kualitatif pada saat dimasukkan pada konsentrasi larutan sukrosa. Kemudian yang keempat, menganalisis perubahan kentang baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Yang kelima, menyimpulkan perubahan kentang baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian yang keenam, mengevaluasi hasil penelitian. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu membuat laporan dalam bentuk video. Selanjutnya mengenai alat dan bahan. Yang pertama, kalian harus menyiapkan pisau. Kemudian ada 8 buah gelas, ada 1 penggaris, air secukupnya, kentang yang sudah direbus dan yang masih mentah, gula secukupnya, dan yang terakhir ada tisu. Untuk langkah-langkah yang pertama, buat irisan kentang. Kemudian kentang ada yang dikukus dan ada yang mentah. Setelah itu, potong kentang dengan irisan yang sama, volume dan tingginya harus sama. Ukurlah ukuran panjang, lebar, dan tinggi awal untuk mengetahui volume awal. Nah, jadi untuk ukurannya yaitu lebarnya 1 cm, tingginya 1 cm. Untuk membuat larutan sukrosa yang 10%, yaitu 10 gram gula pasir dan 100 ml air biasa. Kita masukkan gula pasir yang 10 gram. Kemudian yang selanjutnya, membuat larutan sukrosa yang 20%, yaitu masukkan 20 gram gula pasir dan 10 ml air. Begitu seterusnya untuk larutan sukrosa yang 30%, yaitu 30 gram gula pasir ditambah dengan 100 ml air biasa. Langkah yang selanjutnya yaitu masukkan irisan kentang yang sudah dikukus maupun yang mentah. Ini yang sudah dikukus. Seterusnya diisi. Kemudian diberi label. Label A ini untuk kentang yang mentah. Kemudian label B, label C, dan label D. Langkah yang keempat atau yang selanjutnya yaitu amati setiap irisan kentang dalam gelas dalam 3 kondisi yang berbeda. Antara lain, yang pertama pada saat awal dimasukkan ke dalam gelas, kemudian 30 menit setelah direndam, dan 60 menit setelah direndam sesaat sebelum diangkat. Untuk pembahasan pada tabel pertama, yaitu potensial air pada kentang mentah.
Sampel yang pertama dengan larutan air 100 ml memiliki volume 1 cm. Kemudian, sesudah dimasukkan ke dalam larutan air selama 60 menit berubah menjadi 1,21 cm. Kemudian, selisihnya 0,2 cm. Jadi, untuk rata-rata pada air 100 ml yaitu 0,20 cm. Kemudian, pada larutan sukrosa, sesudah direndam, kentang mengalami perubahan, yaitu berubah menjadi 0,09 pada sampel yang pertama. Sampel yang kedua tidak ada perubahan, tetap 1 cm. Kemudian, sampel yang ketiga berubah menjadi 0,09 dengan perubahan min 0,91. Jadi rata-ratanya yaitu min 0,60 cm. Bisa dilihat pada tabel yang selanjutnya. Pada tabel yang kedua, potensial air pada kentang yang sudah dikukus dengan larutan sukrosa 20%, volume kentang berubah menjadi 0,8 cm. Kemudian pada sampel yang kedua 0,73 cm. Sampel yang ketiga 0,58 dengan perubahan min 0,2, min 0,27, min 0,47 dengan rata-rata min 0,31. Untuk larutan sukrosa 20% bisa dilihat perubahannya dari yang sebelum dan sesudah dimasukkan larutan sukrosa. Untuk sampel yang pertama 0,2 cm, min 0,2 cm, min 0,27 cm untuk sampel yang kedua, dan sampel yang ketiga min 0,47 cm dengan rata-rata min 0,31 cm. Untuk larutan yang keempat, larutan sukrosa yang keempat bisa dilihat pada tabel ini. Itulah tadi pembahasan mengenai uji kuantitatif pada kentang mentah, kentang yang sudah dikukus yang dimasukkan ke dalam larutan sukrosa dan H2O. Selanjutnya, mengenai uji kualitatif yaitu ada 3 pengecekan. Yang pertama, awal dimasukkannya kentang ke larutan tersebut, kemudian 30 menit setelah perendaman, dan 60 menit sebelum diangkat dan diukur. Pada awal dimasukkannya kentang ke dalam larutan tersebut, larutan sukrosa dan H2O, belum nampak perubahan yang terjadi, baik dari tekstur maupun dari bentuknya. Pada menit ke-30 setelah perendaman, adanya sedikit perubahan baik dari tekstur maupun dari warna. Dari tekstur sendiri yaitu berubah agak lembek, kemudian dari warna awalnya dari kuning sedikit pucat berubah menjadi putih pucat. Itu terjadi pada kentang yang mentah dan kentang yang sudah dikukus. Pada menit ke-60 ketika sebelum diangkat terjadi perubahan baik dari warna maupun bentuk. Dari bentuk sendiri, kentang yang sudah dikukus berubah menjadi agak lembek dan sedikit mengkerut. Untuk warna, awalnya dari kuning berubah menjadi kuning keputih-putihan agak pucat. Nah, untuk kentang yang mentah, dari bentuk sendiri yaitu berubah menjadi agak lembek dan sedikit mengkerut juga. Untuk warna, awalnya dari kuning berubah ke kuning putih pucat.